Hari ini Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berduka. Kami ikut bersedih sebenarnya dan menyayangkan terkait dengan terjaringnya beliau atau Bang Yosep Parera. Oke teman-teman, baru saya update dan saya mendapatkan berita terkait tadi Bang Yosep Parera yang diduga tadi ya sebagai tersangka OTT KPK terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung, dan baru aja ini dikeluarkan atau diterbitkan atau dirilis oleh Detik News juga mengatakan bahwa benar Bang Yosep Parera adalah sebagai tersangka OTT KPK di Mahkamah Agung terkait dengan pengurusan perkara. Hari ini Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berduka. Kami ikut bersedih sebenarnya dan menyayangkan terkait dengan terjaringnya beliau atau Bang Yosep Parera. Ini sosok Bang Yosep Parera ini sebagai orang yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konten-kontennya, baik itu di Klinik Hukum Pancasila, melalui YouTube, melalui Instagram dan TikTok. Ini saya dapat berita dari Detik News, yaitu pengacara akui suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, moral kami rendah. Itu ini diterbitkan tadi jam 7:03 ya, pada tanggal 23 September 2022. Yosep Parera selaku pengacara yang ditetapkan jadi tersangka di kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung atau MA mengklaim jadi korban sistem. Dia menyebut setiap aspek di Indonesia memerlukan uang. Inilah sistem yang berada di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita, kata Yosep Parera di gedung KPK. Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 23 September 2022. Dia bersama rekan pengacaranya Eko Suparno mengakui memberikan suap. Uang itu diberikan agar koperasi simpan pinjam inti dana dinyatakan pailit. Tuh. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Itu ungkapnya, kata Bang Yosep Parera. Yosep memastikan dia bakal menyampaikan semua keterangan yang diketahuinya, serta dia mengakui siap menghadapi hukuman yang seberatnya. Intinya kami akan buka semua. Kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami. Kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya. Ibu Yosep. Wah, luar biasa ini Yosep, Bang Yosep Parera. Tapi saya ikut bersedih ya dengan ditangkapnya Bang Yosep Parera ini. Diketahui KPK menetapkan 10 tersangka terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satu tersangka kasus tersebut adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Sudrajat Dimyati. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di kantornya Jumat 23 September. Berikut ini para tersangkanya sebagai penerima: Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Eli Tri Pangestu, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung; Desi Yustria, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung; Muhajir Habibi, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung; Redi, PNS Mahkamah Agung; Albasari, PNS Mahkamah Agung. Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan pelanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99
atau 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai pemberi, Yosep Parera, pengacara, Eko Suparno, pengacara, Herianto Tanaka, swasta atau debitur Koperasi Simak Pinjam, ID atau inti dana, Ivan Dewi Kusuma Sujanto, swasta atau debitur Koperasi Simak Pinjam, ID ya, atau inti dana. Keempatnya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 5 pasal 13 atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari ke-10 tersangka itu, 6 diantaranya langsung dilakukan penahanan. Ke-6 orang yang langsung ditahan adalah Elitri, Pangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al-Basari, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Nah, udah dilakukan penahanan ya. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 Ibu Firly. Nah, mulai hari ini nih ditahannya. Oke, terima kasih. Jadi udah clear ya terkait dengan video saya sebelumnya yang tadi. Terkait dengan video saya sebelumnya yang tadinya saya ragu-ragu tuh bahwa itu benar gak Bang Yosep Parera yang biasa mengisi konten di di klinik di rumah pensiunan klinik hukum, dan ternyata benar, nggak salah, karena nama Bang Yosep Parera ini cukup dikenal juga, beberapa media sosial dikenal, dan dia ini seorang pengacara juga. Nah, makanya tadi saya masih ragu-ragu, makanya setelah saya mendapatkan beritanya ternyata benar, dan semoga diperlancar, diberikan kekuatan buat Bang Yosep Parera, tetap semangat, tetap dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kalau memang pun ada kesalahan silakan untuk diikuti prosesnya, dan saya yakin tadi dengan perkataan Bang Yosep ikut dan bersedia dan siap dihukum seberat-beratnya. Luar biasa. Ini berarti ada sesuatu hal yang bisa nanti diungkap oleh Bang Yosep Parera dan bersama dengan rekan tadi, kalau nggak salah namanya Eko ya. Semoga tetap semangat dan silakan diikuti proses hukumnya. Semoga selalu diberkati, dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Kita tunggu berita selanjutnya. Terima kasih.